Shalom Alehem, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Pujian kali ini didasarkan pada Kidung Jemaat nomor 409. Penyair dan penggubah lagu ini adalah dua orang yang tidak saling mengenal, bahkan ada di tempat yang berbeda, tapi mereka punya akhir cerita hidup yang mirip karena sama-sama menuliskan sorga pada atau membicarakan sorga di masa-masa akhir hidup mereka. Edward Hooper yang adalah seorang pendeta menuliskan syair ini, lalu John A. Gould menggubah lagu ini tanpa sebenarnya tahu siapa yang menuliskan syair yang dalam bahasa aslinya disebutkan Jesus Savior Pilot Me. Yesus kau nahkodaku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus kau nahkodaku di samudra hidupku, badai tofan menggeram dan gelombang menyerang, kemudikan bidukku, Yesus kau nahkodaku. Bak diusap pundanya, ronta anak mereda, ombak dahsyat pun teduh, turut perintahmu penuh, kau penguasa laut seru, Yesus kau nahkodaku. Bila tiba saatku melabuhkan bidukku, waktu ombak menggelegar, beri sabdamu ku dengar, jangan takut anakku, ku tetap nahkodamu. Lirik yang terakhir mau bicara soal jangan takut anakku, ku tetap nahkodamu. Olah-olah penyair mau bilang kepada diri sendiri dan semua orang yang mendengarkan lagu ini bahkan turut bersama menyanyikannya terkait dengan keyakinan iman percayanya kepada Yesus sebagai nahkoda yang tidak hanya sekadar mencipta, menebus, lalu membiarkan, tapi terus menyertai sampai ada di pelabuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Perjalanan mengarungi samudra kehidupan tidak terlepas dari badai dan gelombang yang hadir menggeram juga menyerang. Dalam perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia itulah Edward Hooper, sang pendeta, menuliskan syair ini yang tadinya dia menutupi identitas dirinya. Tapi setelah 8 tahun kemudian, ia membacakan syair ini, lalu kemudian halayak menjadi tahu siapa yang mengarang syair ini. Lalu kemudian dalam perjalanan kehidupannya di akhir hidupnya, ia ditemukan meninggal. Lalu di dekatnya ada secarik kertas yang bertuliskan satu kata, sorga. Hal ini menggambarkan seolah-olah dia akan menuliskan syair yang baru, lagu yang baru menjadi sebuah kekuatan bagi diri dan semua orang percaya pada saat itu. Tapi yang menjadi pertanyaan penuh misteri adalah mungkin saja dia tidak menghabiskan syairnya di dunia ini. Dia hanya memulai satu katanya di dunia ini. Mungkin saja dia menyelesaikan syairnya di sorga dalam kekekalan bersama-sama dengan Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam keyakinan percaya kita, ini menjadi sebuah kekuatan. Karena seringkali gambaran kehidupan kita itu ada di tengah-tengah samudra, luas, kemudian penuh dengan keindahan, tapi waktu yang tidak menentu seringkali menghantam kapal kita. Kalau bukan Yesus yang jadi nahkoda, maka kita tidak akan selamat. Dan karenanya syair yang penuh dengan sebuah keyakinan iman ini kemudian
digubah oleh sang penggubah lagu John Egold dengan musik yang begitu indah. Musik yang membangkitkan semangat, musik yang kemudian meyakinkan kita semua bahwa ada sebuah motivasi bersama-sama untuk sebuah kemenangan bersama dengan Yesus Sang Nakoda Agung. John Egold sendiri adalah seorang anak nakoda kapal, lalu kemudian ia ada menjadi bagian dari orang yang saat itu hidup mengarungi samudera laut. Dalam perjalanan kehidupannya di akhir hidupnya, ia juga banyak berbicara tentang sorga. Ia juga banyak menuliskan tentang sorga. Bahkan di akhir sama dengan apa yang terjadi pada Hooper, John Egold juga menuliskan satu kata tentang sorga itu sendiri. Dalam perjalanan kehidupan kita, di tengah gelombang badai yang menghampiri kapal kita, yakin dan percayalah kalau bersama-sama dengan Yesus kita akan dituntun ke pelabuhan yang penuh dengan sejahtera. Bila tiba saatku melabuhkan bidukku, kata sang penyair, waktu ombak menggelegar, beri sabdamu ku dengar, jangan takut anakku, ku tetap nakodamu. Di bait 2 juga sang penyair bilang, kau penguasa laut seru, Yesus kau nakoda. Mari jadikan Yesus sebagai nakoda agung dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu kita mengikuti gelombang-gelombang yang ada di tengah-tengah perjalanan kita. Kita menikmatinya sambil kemudian kita tidak menafikan bahwa perjalanan hidup kita ini tidak hanya isinya yang indah-indah saja, tapi yang susah-susah juga. Lalu kemudian dalam realitas kehidupan yang seperti itu, kita tetap menjalani kehidupan kita dengan baik karena kita yakin ada pelabuhannya. Kalau kita yakin dan percaya kita tidak berjalan sendirian. Ada Yesus yang menuntun kita, yang bersama-sama dengan kita, yang mengiring perjalanan kehidupan kita sampai nanti. Sampai kita menuju pelabuhan yang penuh damai. Tuhan Yesus memberkati.